RLCO cuma ngasih 0,1%, macam mana ini? Dan sebenarnya kalau misalnya kita ngitung secara matematis ya, kalau misalnya kita tahu kita dapatnya itu 0,1%, apakah ini worth it atau enggak? Sebenarnya jawabannya itu menurut gua itu tidak. Kenapa tidak worth it? Kesan yang didapatkan waktu gua lihat trading history-nya, itu kesannya bukan dilakukan sama manusia. Soalnya tradingnya itu bisa dilakukan 100 atau bahkan ribuan transaksi dalam waktu yang sangat singkat. Ini bukannya dijual saham-saham untuk beli waran. Tapi dia itu tuh melakukan pembelian 2 saham, yaitu Kemarin kasus yang jual beli saham di sekuritas secara ilegal itu gimana Buat resah nih, please inisial. Oke, ini kayaknya salah satu titipan pertanyaan yang terbanyak ya, dan gue sangat mengerti kenapa ini meresahkan. Di sini gue bakal jelasin ke teman-teman rekapnya ya, apa yang terjadi di kasus-kasus sebelumnya maupun di kasus yang 71M ini. Soalnya itu pasti bikin banyak orang khawatir gitu. Tapi bukan ranah gua untuk kasih tahu siapa yang salah. Apakah sisi korban yang salah atau sisi sekuritas yang salah, gue nggak bisa detilin soalnya mereka lagi dalam proses hukum dan juga mereka lagi intens banget di regulator lah setahu gue ya. Dan setahu gue di sisi regulator yang gue dengar dari market juga itu lagi heboh banget dan mereka lagi terus mikirin gimana caranya supaya ini tidak kejadian lagi gitu. Jadi gue nggak bakal bahas dari sisi hukumnya, itu pasti gue nggak bisa mendahulukan itu. Tapi ini ya kalau misal kita baca dari artikel yang udah dipublikasi ya. Ini nih tulisannya. Ini dari CNN ya. Nasabah Mirai Aset ngaku dana 71 miliar hilang. Ini tindakan BEI. Ini dari Bloomberg Technos. Kelanjutan kasus hilangnya duit 71 miliar milik nasabah Mirai. Terus ini di Kompas ya. Sama juga. Dana nasabah 71 miliar raib di sekuritas. OJK sedang diperiksa BEI. Jadi itu ya, itu artikel-artikel yang dipublikasikan, itu udah viral kemana-mana dan nama sekuritasnya itu udah nggak disensor lagi. Jadi gue juga dari CNN, dari Kompas, dari Bloomberg Technos nggak sensor ya, gue juga kagak perlu sensor gitu jadinya ya. Dan itu lawan korban yang atau orang yang lumayan senior, umurnya itu 70 tahun. Tapi yang paling disayangkan dan yang paling bikin gue khawatir sebenarnya bukan satu ini. Tentu ini satu case yang sangat disayangkan ya. Tapi yang lebih disayangkan adalah gue mengetahui hal-hal yang tidak diketahui sama teman-teman yang nonton, yang audience nonton video Overpost sekarang. Yaitu apa? Kejadiannya itu bukan cuman di satu sekuritas. Tapi gue dapat banyak banget DM dari teman-teman dan juga dari orang-orang yang gue nggak kenal. Dari sekuritas-sekuritas lain yang mengalami hacking yang mirip atau dengan modus-modus yang berbeda. Dan spektrumnya itu ada banyak ya. Ada yang kehilangan ratusan juta, abis itu dari sekuritasnya langsung balikin duitnya pakai duit sekuritas sendiri, atau pakai duitnya siapalah nggak tahu, pokoknya intinya dibalikin duitnya. Tapi di spektrum ujungnya ada yang kehilangan miliaran rupiah, tapi duitnya itu nggak dikembaliin dan belum ada solusinya gitu. Jadi ini yang lagi berkembang sekarang dan tentu kalau misalnya gue sangat sayangkan itu ya, soalnya ternyata ini jauh lebih banyak dari yang awalnya gue expect atau yang kelihatan di media sebenarnya. Tapi di sisi Overpost kita juga sempat kedatangan 2 korban ya yang mereka menyuarakan apa yang terjadi, dan secara prinsip ini ada kesamaan ya dari segi target maupun dari sisi cara nyerang. Kalau misalnya kita dari sisi targetnya itu adalah nasabah-nasabah yang uangnya itu bukan terlalu kecil, misalnya bukan yang ratusan ribu, bukan yang jutaan, maupun bukan yang puluhan juta, tapi udah ratusan juta atau miliaran ke atas. Terus nomor 2, kelihatannya profil dari nasabah ini adalah nasabah-nasabah yang relatif konservatif gitu. Ini kan nasabah-nasabah yang investasinya itu di big banks atau di saham-saham blue chip ya. Dan biasanya kita asosiasikan kalau misalnya di dunia saham ya, saham-saham big banks ini yang relatif lebih konservatif, tapi returnnya itu juga harapannya ya, yang di-expect itu mungkin antara 15-20% per tahun gitu. Bukan orang-orang yang tipikal nyari saham-saham jackpot yang pengen dapetin 50% atau 100% dalam waktu 1 bulan. Terus kalau misalnya kita lihat dari segi cara nyerangnya itu bukan narik uangnya dari RDN. Soalnya secara by the booknya ya, kita tuh nggak bisa tarik RDN atas nama A ke RDN atas nama B. Jadi kalau misalnya RDN-nya nih atas nama Leon, harus tarik ke bank yang atas nama Leon juga. Dan kalau misalnya kita lihat ya, caranya itu mereka jual saham-sahamnya, lalu mereka beliin barang-barang yang tidak sesuai dengan
karakteristik investor ini. Ya, misalnya mereka jual big banks-nya, lalu dibeli-beliin tuh barang-barang yang waran atau enggak barang-barang yang enggak liquid. Jadi mereka narik cash-nya itu dari jualin saham-sahamnya dulu, lalu mereka menggunakan cash-nya ini untuk beli-beli saham-saham di pucuk dan dibikin loss secara sistematis. Dan kalau misalnya kita lihat ya, sebenarnya kesan yang didapatkan waktu gue lihat trading history-nya, itu kesannya bukan dilakukan sama manusia. Soalnya tradingnya itu bisa dilakukan 100 atau bahkan ribuan transaksi dalam waktu yang sangat singkat gitu. Jadi kelihatannya ini dilakukan oleh orang-orang yang sangat expert di belakang layar, orang-orang yang sangat mengerti cara dunia saham itu bekerja. Gimana dengan case yang 71 miliar ini? Nah, yang ini tentu sekali lagi ini penting banget untuk jadi perhatian bukan cuma publik doang, tapi juga oleh regulator dan juga petinggi orang-orang yang berwenang gitu ya. Soalnya kepastian kita itu gue harapkan bukan di luar dari market uncertainty. Jadi kalau misalnya kita trading atau kita investing saham, kita itu udah ada ketidakpastian dari sisi market. Dan seharusnya ketidakpastian kita cuma dari situ, bukan dari sisi security juga. Nah, kalau misalnya dari case yang 71 miliar, kesamaannya apa? Kesamaannya adalah dari segi target. Kalau misalnya kita lihat dari segi target, nominalnya itu tidak kecil. Bahkan kalau misalnya yang dipublikasikan, ini yang paling gede kelihatannya, itu sampai 71 miliar. Itu udah gedenya bukan main. Dan juga menariknya dari segi profil, itu mirip. Dari segi profil resiko, dia juga orang yang tipe-tipenya itu investor relatif nyari aman gitu ya. Soalnya dia investasinya itu di saham-saham yang blue chip, termasuk juga saham-saham big banks. Nah, di sini perbedaannya. Perbedaannya itu adalah kesan yang didapatkan, ini bukannya dijual saham-saham untuk beli waran atau untuk beli saham-saham yang untuk dilakukan high frequency trading. Tapi dia itu tuh melakukan pembelian dua saham, yaitu film dan juga NIEZ. Dan kalau misalnya kita lihat ya, ini gue mungkin bisa share screen. Kan angkanya 71 miliar ya, dan di mana-mana itu terpublikasi bahwa dia memiliki 330 juta lembar saham, karena itu data yang terbuka, kalian bisa Google juga. Dan coba kita cek ya, sebenarnya kita harusnya bisa lihat dari TradingView ya, kita bisa lihat spike-nya itu di mana. Oke, gue share screen. Nah, gue agak-agak lupa kejadiannya tanggal berapa, tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari chart ini ya, ini udah jelas ya. Most likely ini ya, tanggal 6 Oktober. Ya, soalnya ini tiba-tiba ada spike volume yang sangat besar. Coba kita lihat ya. Nah, benar kan? 6 Oktober. Nah, di sini nih tulisannya. Menjelaskan bahwa indikasi transaksi mencurigakan pertama muncul pada 6 Oktober 2025. Ya, jadi ini udah confirm ya dari segi analisa transaksinya, dari segi ini volumenya kapan spike, dan juga dari artikel yang beredar itu kejadian di sini 6 Oktober. Ya, tiba-tiba ada pembelian yang masif, dan ini kalau misalnya kita lihat harganya itu ada di kisaran 188 sampai 150-an. Jadi let's say lah ini kita asal ngomong aja ya. Kita asal ngomong angkanya itu ada di 180 rata-rata ya. Nah, kalau misalnya 180 kali 330 juta. Itu 60 miliar ya. 3. Ya itu 60 miliar. Artinya apa? Artinya dari dua saham yang tadi gua sebut yang dipublikasikan ya, film maupun NIEZ, duitnya itu mayoritas masuk ke NIEZ. Dan per data terakhir yang dipublikasikan ya di akhir Oktober, Pak Irman itu masih sebagai pemegang saham NIEZ ini. Jadi kelihatannya belum dijual berdasarkan data yang terakhir. Sebenarnya ada hal yang menarik. Ya, ini yang bikin berbeda dibandingkan dengan dua korban yang sempat datang ke podcast gue ya. Kalau misalnya yang kemarin kan begitu dia jual, cash-nya itu langsung dilakukan high frequency trading dan dalam waktu 1-2 hari langsung habis gitu kan. Nah, kalau misalnya ini kesannya kalau misalnya dilihat dari sininya ya, itu tuh belum ada volume penjualan yang signifikan bahkan sampai misalnya tanggal 18 November gitu. Lu kelihatan kan kalau misalnya ada pembeliannya itu segini, ya dia belum bisa exit semuanya soalnya belum ada volume yang sebesar tanggal 6 Oktober ini gitu. Jadi asumsi gue adalah dia itu belum jualan, dan teman-teman bisa aja bilang, kok tapi ini kan di harga 180 misalnya ya, dia beli harga 180. Ini harganya sempat naik nih.
sempat naik bahkan sampai hampir 200, ya 198. Sebenarnya kan orang ini bisa jual untung sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita lihat cuman dari pergerakan harga, kesannya seperti itu. Belinya itu di harga misalnya rata-rata 170, 180, bisa jual di angka yang lebih tinggi, 198. Kenapa nggak jualan kok gitu kan? Nah sebenarnya alasannya ya, kalau misalnya kita ngomong dari logika ya, tidak memungkinkan untuk jualan. Soalnya kalau misalnya volumenya itu pasti transaksinya kecil. Per hari itu, satu hari nggak mungkin dia bisa jualan 60 miliar di satu hari ini, jebret gitu. Soalnya dari segi order booknya, gua rasa orang yang bid and offer nggak sampai setebel itu ya, untuk dia bisa cash out gitu. Makanya kalau misalnya gua jadi korban, dan kalau misalnya dia itu tidak merasa dia melakukan transaksi ini dua jadi dilema gitu buat dianya. Apakah dia jual? Soalnya kalau misalnya dia jual, kalau misalnya dia mau bawa ini ke ranah hukum, nanti bisa dipermasalahkan gitu kan. Nah, katanya lu nggak transaksi, kenapa lu malah jualan gitu kan? Jadi bisa jadi mengganggu proses hukumnya dia, mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya dia nggak jualan, artinya dia itu harus nelen pil pahit kalau misalnya ini, misalnya kayak di sini ARB berturut-turut dan dia cuma lihat duitnya itu tambah hilang gitu. Jadi emang sebagai korbannya itu juga gue ngerti dilemanya dia dan bingung gitu. Nggak ada hal yang clear yang pasti bisa dilakukan dengan benar. Soalnya kalau misalnya dia mau dipucuk pun di sini pun juga nggak mungkin bisa lepas gitu. Nah, tentu dari sisi seberangnya, dari sisi sekuritas, mereka juga klaim bahwa ada indikasi password leakage gitu. Jadi password itu dibagikan ke orang lain dan itu sesuatu yang tidak boleh. Itu menurut sekuritas gitu ya. Tentu ya kita kalau misalnya ngomong orangnya umur 70, apakah beliau ini yang menggunakan aplikasinya atau ini lagi minta orang buat bantuan untuk tradingin, ya kita sama-sama nggak tahu ya. Cuman kalau misalnya si sekuritasnya itu bilang passwordnya itu dibagikan atau ya bukan cuman si Pak Irman doang ya tahu. Ya kira-kira kan itu berarti yang implikasinya ya, atau asumsi yang diberikan ke publik gitu. Cuman ya ini yang kejadian, kelihatannya yang terjadi di 71 miliar ini ada kemiripan, walaupun ada perbedaan juga dari segi cara korban sebelumnya yang datang ke tempat gua itu mengalami kerugian. Jadi buat gua, cara gua untuk mengantisipasi ini supaya tidak kejadian kehack, ya gua tentunya gua memiliki bias terhadap perusahaan-perusahaan yang nggak rame atau nggak yang belum, atau yang sangat sedikit lah complaints-nya gitu ya, terutama complaints mengenai security. Pertama itu, gue nyari sekuritas yang complaints itu sedikit. Nomor dua, gue tanya sekuritasnya juga, gue harus lakukan apa untuk meminimalisir kejadian seperti ini. Misalnya, sekuritas gue tuh nyuruh gue nyalain 2FA. Ya gue ngikutin aja. Tambah ribet ya gak apa-apa. Yang penting gue lebih aman gitu. Jadi itu dua stepnya cara gue ya. Gue cari sekuritas yang komplainan itu di publik tidak banyak. Nomor dua, gue juga nanya RM-nya gimana caranya untuk ngamanin duit gue. Penjataan IPO kok, jadi nggak asik lagi ikut IPO. Emang ini RLCO cuma ngasih 0,1%, macam mana ini? Kalau misal orang taruh 50 miliar cuma dapat 50 juta. Ya kalau misalnya orang taruh 10 miliar cuma dapat 10 juta gitu. Ya, benar-benar inilah ya, dan gue paham juga sih, soalnya yang di fundraise itu cuma 100 miliar, tapi satu Indonesia itu yang ikutan gitu kan. Dan sebenarnya kalau misalnya kita ngitung secara matematis ya, kalau misalnya kita tahu kita dapatnya itu 0,1%, apakah ini worth it atau enggak? Sebenarnya jawabannya itu menurut gue itu tidak. Kenapa tidak worth it? Kalau misalnya gue mendingan tinggalin aja di RDPT, di RDPU, atau di deposito, atau di sahamnya itu jangan sampai dijual. Mendingan kayak gitu kalau misalnya tahu ini 0,1. Kenapa? Soalnya kalau misalnya 0,1% yang kita dapat, lalu misalnya kita dapat multi-bagger, kita dapat 200% deh. Kan sekarang posisi gue di RLC itu plus 200% gitu kan. Nah, let's say 200% ini kita dapatkan dalam waktu 10 hari. Ya, soalnya kan kita butuh tarik duit, masukin ke RDN, habis itu kita masukin di EIPO buat kita partisipasi di IPO-nya. Terus habis itu kita hold sahamnya, lalu kita jual dan kita balikin lagi ke kita punya porto konservatif gitu kan. Misalnya kita asumsi aja nih 10 hari untuk kita dapatkan 0,2 ya kan. Soalnya 0,1 kali 200%. Artinya apa? Artinya 0,2 kalau misalnya kita kali 36,5, soalnya kan dalam waktu
1 tahun 365 hari, ada 36,5 10 hari gitu kan. Kita tuh dapatnya 7,3%. Itu sama aja kayak kita tuh dapatnya 7,3% dari RLCO ini. Ini dengan asumsi 10 hari untuk 200% ya. Ini simplifikasi aja, tapi untuk kita mendapatkan gain segini, untuk resiko yang kita hadapin, resikonya itu apa? Resikonya itu kita bisa tiba-tiba kita punya alokasi itu besar dan tiba-tiba kena ARB, jadi kita dibanting sama emitennya, itu salah satu. Terus habis itu kita juga bisa analisanya salah gitu, ya kan? Misalnya kita pikir emiten itu bagus, ternyata salah gitu. Jadi kita bisa, perusahaannya itu bisa aja nggak bagus, atau bisa aja emiten atau underwriter-nya atau siapapun itulah kayak MM-nya itu ngedam kita. Itulah risikonya. Dan kalau misalnya itu terjadi, bisa jadi kita bisa mendapatkan ARB dari posisi uang kita yang masuk secara gede gitu kan. Dari 50M itu kita dapat ARB. Ya kan, itu adalah potential loss-nya untuk potential benefit yang 7,3% yang didapatkan sama kayak RDPT yang mirip-mirip dengan RDPU. Jadi sebenarnya itu tidak worth it kalau kita cuma partisipasi di IPO-nya. Tapi kalau misalnya buat gue itu masih worth it. Kenapa? Soalnya gue masih berusaha untuk ngejar arahnya. Jadi gue ngejar arah di day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. Gue terus pantau terus ya, kalau misalnya nanti smart money cabut, gue juga bakal ikutan cabut. Dan gue baru bakal tinggalin kalau misalnya dari segi urutan gue tuh dapat yang atas, dan dari segi penjualan itu belum masif ya, itu gue bakal tinggalin. Kayak misalnya kemarin di hari pertama kan yang transaksi itu cuma 7.000 lot ya, tapi di hari Jumat order yang terlaksana itu sekitar 50.000 lot. Jadi itu yang gue pantengin ya, kalau misalnya gue itu antriannya di antrian ke 70.000 ya, gue kemarin mungkin masih bakal tetap antri. Tapi kalau misalnya gue antriannya itu di 300.000 lot atau 400.000 lot, gue mungkin bakal cabut gitu. Soalnya kemarin yang antri itu cuma 1,8 juta lot. Ya, jadi kalau misalnya gue di antrian 300.000 dan gue pasang 200.000 lot, itu kan berarti harus makan 500.000 lot supaya gue itu dapat barangnya gitu kan. Nah itu udah agak beresiko buat gue gitu. Tapi ya seperti biasa, kemarin kan gue tarik duit gue itu dari deposito, dari digital bank maupun dari reksadana, gue lempar ke RDN. Lalu dari RDN gue beliin sahamnya, abis itu ikutin di IPO maksudnya ya. Nah abis itu nanti gue bakal rencananya balikin lagi ke porto-porto konservatif gue. Nah ini mungkin gue sedikit sharing detailnya ya, soalnya kemarin gue itu udah sempat bahas tentang digital bank. Gue di sana bahas tentang Krom, Superbank, Cbank, Bank Neocommerce sama Bank Jago. Jadi kali ini gue juga bakal jelasin detailnya di reksadana. Soalnya gue lihat sampai sekarang juga masih ada DM ke gue tentang reksadana dan detailnya dan cara maksimalin cuan itu kayak gimana. Nah jadi gue bakal demoin aja ya. Gue pakai aplikasi Makmur buat jelasin ke kalian apa tipe-tipe reksadana dan gimana caranya kita melakukan diversifikasi yang baik. Dan juga ada satu kungfu yang mungkin banyak teman-teman yang belum tahu karena mereka baru ada update, dan buat gua itu adalah sebuah fitur yang sangat-sangat berguna. Jadi ini gue jelasin dulu ya, kalau misalnya kita ngomongin porto konservatif itu kebagi ke dua yang gue lihat, yaitu adalah pasar uang maupun di pendapatan tetap. Kalau misalnya di pasar uang, kita bisa lihat dari segi return, kita itu tuh bisa expect return antara 5-6%. Ini kalau misalnya kita ngomongin historical ya. Jadi kita ngomongin historical itu kita ngomongin di 1 tahun terakhir. Tentu seperti instrumen investasi lainnya, historical performance itu bukan berarti tahun depan bakal terjadi 100% sama seperti ini. Tapi kalau misalnya kita lihat, ini ada 2 contoh RDPU ya. Kalau misalnya kita ngomongin RDPU, itu ada yang isinya itu money market. Misalnya kayak gini. Nah, tuh. Ini kalau misalnya kita ngomongin Trimegah Dana Kas, isinya itu deposito semua. Ya, jadi ini salah satu tipe. Lalu tipe yang kedua itu adalah ini nih misalnya ya, Insight Retail Cash Fund. Ini isinya itu adalah obligasi 85%, pasar uang itu 14%. Jadi RDPU ini tuh lebih berat ke obligasi, dan kita bisa lihat ini tuh obligasi ke Medco misalnya, Merdeka Battery Materials, Oki Pulp and Paper Mills, Indah Kiat gitu. Jadi ini short term obligation ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin RDPU itu ada 2. Ada yang lebih fokus ke deposito, ada juga yang lebih fokus ke obligasi yang short term. Nah gimana dengan RDPT? Kalau misalnya di RDPT kita itu bisa lihat ya dari atas. Nah kita bisa expect returnnya itu, ini kalau misalnya kita ngomongin tahun lalu ya, sebenarnya bagus banget ya.
performance RDPU maupun RDPT buat tahun 2025 itu tuh menurut gue luar biasa ya. Tadi kalau misalnya RDPU itu 5-6%, kalau misalnya RDPT kita bisa lihat itu 8-9 bahkan sampai 10% return dalam waktu 1 tahun. Ini buat sebuah instrumen yang dalam kategori relatif lebih aman, tentu ini return yang lumayan bagus ya. Nah, kalau misalnya RDPT itu juga ada beberapa tipe. Ada misalnya kayak gue kasih contoh ini nih misalnya nih BNI AM Duration Bond Index ya. Ini tuh isinya cuman ada 3 FR. 50% itu FR 0104, 24% itu FR 0101 dan 24% lagi itu FR 0064. Ya jadi ini isinya itu obligasi utang pemerintah semua. Bisa dibilang kalau misalnya kita ngomongin spektrum underlying asset, ini adalah aset yang teraman di Indonesia gitu ya. Soalnya kalau misalnya sampai gagal bayar berarti Indonesianya bangkrut gitu kan. Terus kalau misalnya contoh lain itu misalnya kayak Shalendra punya, pengen gue kasih contoh ya. Ini nih. Nah, ini Shalendra ngasih return berapa sih 1 tahun? 9,93%. Ya. 1 tahun terakhir itu memberikan return yang lumayan. Isinya itu nih lebih berat ke corporate bonds ya. Kelihatannya itu kalau misalnya teman-teman baca SMI, NK, MBMA, OPP itu corporate bonds ya. Jadi kelihatan kalau misalnya yang tadi sebelumnya itu lebih ke government bond ya, utang pemerintah, yang ini tuh lebih ke utang-utang korporasi. Dan utang-utang perusahaan swasta pun juga kebagi dua. Ada yang reksadana yang lebih loose dari segi rating perusahaan. Misalnya A itu oke, double A itu oke, atau yang misalnya B plus itu oke, atau yang triple B itu oke, misalnya gitu ya. Tapi ada juga yang mereka lebih strict dari segi rating. Contohnya nih, Scorinvest PHI Triple A Corporate Bond Fund ya, sesuai namanya ini udah Triple A. Ini kalau misalnya kita lihat 3 bulan terakhir returnnya itu tuh 1,99%. Tadi berapa ya kalau misalnya nah ini 3 bulan terakhir itu 2,46%. Jadi kelihatannya returnnya Shalendra itu lebih tinggi. 3 bulan terakhir 2,46%. Kalau misalnya tadi PHI itu tuh 1,99%. Bedanya apa? Bedanya kalau misalnya di sini isinya itu adalah obligasi-obligasi ya sesuai dengan namanya ya, itu adalah perusahaan-perusahaan yang triple A. Terus di sini kita bisa lihat, nah ini nih obligasinya. Ya, ini Exim Bank, Angkasa Pura, Busan Auto Finance, Indosat. Jadi ya sesuai dengan namanya gue asumsi ini semuanya masuk dalam kategori triple A. Jadi itu adalah perbedaan antara RDPU dan RDPT. Kalau misalnya teman-teman mau diversifikasi itu bukan cuman sekedar nyari nama yang berbeda-beda dan kalian tabur di tempat-tempat yang berbeda-beda. RDPU A, RDPU B, RDPT A, RDPT B gitu. Bukan cuma sekedar ngasal doang. Tapi diversifikasi yang benar adalah diversifikasi di reksadana-reksadana yang isi underlying aset itu berbeda-beda. Misalnya tadi, yang satu itu deposito, satu lagi itu adalah obligasi. Yang satu itu adalah government bonds isinya, satu lagi itu adalah corporate bonds, dan satu lagi itu adalah corporate bonds yang berbeda underlying-nya. Contoh ya, soalnya saat ini banyak banget RDPT yang perform. Kalau misalnya teman-teman cek isinya, itu most likely ada Sinarmasnya. Soalnya Sinarmas itu secara historical memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang lain gitu. Nah jadi kalau misalnya teman-teman main ngasal beli RDPT yang banyak, kesannya itu teman-teman diversifikasi, tapi kalau misalnya isinya itu adalah barang Sinarmas semua, ya itu bukan diversifikasi namanya. Itu cuma kesan diversifikasi, tapi sebenarnya underlying asetnya itu sama semua. Soalnya ujung-ujungnya kalau misalnya kita ngomongin reksadana, yang memberikan return itu adalah underlying asetnya, tapi resikonya itu juga dari underlying asetnya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen diversifikasi, pastikan kalian cek itu. Jadi itu cara kalian melakukan diversifikasi yang benar. Terus ada satu lagi yang kalian harus cek juga background perusahaannya ya. Tentu kalau misalnya Shalendra itu kayak misalnya kemarin Pak Yos yang sempat podcast di tempat gue juga, itu adalah hal-hal yang kalian bisa pelajarin untuk kalian beli aset yang sesuai dengan keinginan kalian. Terus habis itu kalau misalnya gue punya default state. Jadi gue punya default state itu adalah 60% yang konservatif dan gue bakal tembak ke aset-aset yang agresif kalau misalnya gue menemukan opportunity yang baik gitu. Ya emang gue tipe-tipenya kayak gitu. Tapi dari kemarin kalau misalnya gue melakukan bolak-balik, ini ada satu rahasia yang
buat gue sangat-sangat membantu dan gue yakin 99,9% kalian itu tuh belum mengetahui ada fitur ini. So dari kemarin, terutama kalau misalnya teman-teman yang nembaknya itu dengan jumlah yang signifikan gitu ya, yang mungkin di atas 20, 30, 40, 50 M gitu misalnya ya. Itu biasanya teman-teman bakal sulit untuk jadi agile. Untuk bolak-balik itu sangat sulit. Soalnya kalau misalnya kita punya digital bank, kita punya deposito, dan kita punya reksadana, misalnya kita pengen tarik uang, ini gue contohin aja ya, misalnya kita pengen tarik 40M, 50M gitu misalnya ya. Untuk digital bank itu transfer, itu per hari batasnya 250 juta. Ya, jadi ini kita ada dua sisi ya. Pertama itu dari tarik duit ke RDN, habis itu kita dari RDN kita beli saham, habis itu dari RDN kita beli saham, kita balikin lagi ke instrumen yang konservatif kita. Nah, jadi buat kita transfer, kalau misalnya kita ngomongin digital bank dan deposito, itu selalu kepentok di daily limitnya. Untungnya kalau misalnya kita masukin reksadana, ini kenapa gue punya bias terhadap reksadana ya. Soalnya reksadana itu kalau misalnya kita cairin, kita bisa cairin gede. Misalnya kita bisa cairin 10M, 20M, kita sekali cairin itu langsung masuk semua ke RDN kita. Nah, terus dari RDN kan kita kan belanja-belanjain tuh. Nah, di sini biasanya gue stuck atau enggak gue butuh waktu yang lumayan lama atau enggak bikin effort untuk kita tuh ngembaliin lagi duit kita ke porto konservatif. Soalnya kalau misalnya dari kita udah jualin sahamnya kan udah balik lagi ke RDN. Buat kita balikin lagi ke RDN dan kita tembak balik ke deposito atau kita tembak lagi ke digital bank atau kita tembak lagi ke reksadana itu butuh waktu. Soalnya ada ceilingnya itu biasanya sekitar 500 juta atau enggak sampai 1 miliar per hari gitu kan. Artinya kalau misalnya teman-teman itu udah di size yang puluhan M, itu berarti teman-teman butuh waktu sampai 1 bulan. Cuman buat balikin dananya kembali gitu kan. Soalnya kan setiap hari batasnya itu adalah 500 juta sampai 1 miliar. Makanya kemarin gue sangat-sangat thankful ya dari Makmur itu ada update aplikasinya dan sekarang kita bisa trading saham juga. Dan kalau misalnya kita bisa trading saham, itu tentu ada dua pilihan. Pertama, kita bisa aja cairin duitnya itu langsung ke aplikasi di RDN yang di Makmur buat kita beli saham di sana, lalu kita jual dan setelah kita jual kita langsung balikin ke RDN. Jadi itu udah gak ada friction dari segi limit transaksi harian. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan Makmur untuk sebagai jual beli saham pun itu tetap ada benefitnya. Soalnya benefitnya adalah sekarang kalau misalnya dulu ya kita pengen beli reksadana, itu kan kita harus transfer dari bank kita pribadi ke reksadana yang biasanya atas nama manajer investasi tertentu. Dan itu makanya kita kepentok dari segi limit transfer harian. Tapi sekarang Makmur itu udah punya saham. Dan kalau misalnya kita bikin RDN, enaknya apa? Enaknya adalah kalau misalnya kita sekarang dari bank, misalnya gue atas sama Leon gitu ya di bank BCA. Gue pengen transfer ke bank BCA di RDN-nya Makmur. Nah itu transfernya jadi jauh lebih tinggi. Ya plafonnya itu bisa setahu gue sampai 5M per hari gitu jadinya. Jadi buat kita ngembaliin in out duit yang cukup signifikan, itu yang dulunya kepentok di 500 juta 1M per hari dan gue butuh waktu 1 bulan buat bolak balikin, ini contoh aja ya. Sekarang tuh jadinya gue bisa jadi jauh lebih agile. Jadi in out tuh jadi jauh lebih cepat. Ya gue gak tahu itu tuh sebuah benefit yang direncanakan juga dari Makmur untuk nasabah-nasabah yang memiliki size tertentu atau itu unintended implication gitu ya. Cuman whatever it is buat gue itu adalah sebuah fitur yang sangat berguna. Soalnya in out itu jadi jauh lebih gampang gitu. Soalnya kan tadi kan semua kan tentang matematis. Kalau misalnya buat ngembaliin itu aja lama, itu kan menjadi perhitungan kan, apakah worth it atau enggak buat gue partisipasi di IPO tersebut. Kalau misalnya cuma 10 hari, tadi kan bisa dihitung, ya kan, jadi 7,3%. Tapi kalau misalnya gue dapatnya itu 0,2, which is multi-bagger dari LCO 0,1 ya, dalam waktu 20 hari, itu kan jadi jauh lebih rendah lagi gitu, gara-gara gue butuh waktu buat transfer in out-nya ini. Kira-kira kayak gitu, tapi kalau misalnya buat SUPA ya, gue bakal most likely gue bakal tetap participate ya. Gue belum putusin soalnya sekarang gue shoot itu hari Sabtu ya. Most likely gue bakal participate. Harusnya itu tuh yang diharapkan lebih banyak daripada 0,1%. Tapi kalau misalnya kita ngomongin grupnya MTech, gue juga relatively lebih netral ya. Tentunya bukan di levelnya Universe Pak PP yang kita bisa all in-nya atau at least dari gue lah ya berdasarkan historical track record dan gue berani gitu. Ya kalau misalnya ini harusnya bakal ada beberapa orang yang besar juga ngambil fixed allotment ya. Bayangan gue Grab itu most likely bakal ngambil fixed allotment yang cukup signifikan. Jadi mereka bakal keringin dulu. Jadi sisanya itu kita bakal
berantem bersama gitu. Jadi kita berantem bersamanya itu bukan buat 2,7 T yang di fundraise sama Grab, tapi most likely juga jauh lebih kecil. Soalnya ada orang-orang atau circle-nya mereka lah yang udah bakal ambil duluan gitu. Kenapa Ko Leon tidak konsisten investasi Bitcoin? Share portofolio Bro Leon saat ini. Oke, kalau misalnya portfolio gue saat ini, gue itu majority di porto yang konservatif ya. Mungkin bisa dibilang 50%. Ya tergantung sih. Kalau misalnya sekarang lagi taruh duitnya itu di buat nembak supa ya, rencananya ya. Dan juga gue identifikasi ada beberapa saham yang menarik. Jadi gue sekarang lagi ada banyak mungkin sekitar 60% itu duitnya itu di sekuritas. Walaupun 40% dari 60% ini adalah cash, 20% itu dalam bentuk saham. Lalu sisanya itu dalam bentuk porto yang konservatif, kecuali sekitar mungkin 5%-nya itu dalam bentuk Bitcoin. Jadi Bitcoin buat gue itu udah habis ya. Soalnya sisa 4%, 5% ini adalah Bitcoin yang gue gak bakal jual gitu. Itu biarin gue buy and hold aja. Tapi sisanya itu yang gue tradingin dan yang gue berusaha buat timing di market itu gue udah habisin semua. Nah, kenapa gue nggak konsisten investasi di Bitcoin atau kenapa gue nggak lakukan DCA? Soalnya menurut gue ya, gue punya strength itu adalah di identifikasi major trends. Itu gue udah dari sejak COVID, loopingnya gue ke instrumen-instrumen yang baru so far ya, dalam waktu 5 tahun terakhir, itu tuh tepat terus dan juga gue bisa riding sebuah momentum yang besar. Misalnya tahun 2020, itu gue dapat lumayan besar secara persentase dari saham Indonesia. Dari 2022, teman-teman yang ikut Overpost itu pasti bisa lihat dan sampai sekarang videonya masih ada di akhir tahun 2022 adalah saham US. Ya, jadi gue masuk di saham US lumayan besar. Lalu abis itu di tahun 2023 akhir, waktu Bitcoin itu di angka 30-an ribu, gue juga masuk ke Bitcoin dengan size yang lumayan besar. Lalu tahun 2025 itu gue akhirnya investasi, duitnya itu pindahin gede itu ke saham Indonesia. Jadi gue pindahnya itu tuh lumayan tepat dan secara persentase itu lumayan besar gitu. 50% bahkan lebih ya, harusnya minimum itu 50% setiap tahun dari porto agresif. Itu yang gue dapetin ya dari tahun 2020. Jadi gue cepet banget dapetnya. Itu makanya buat gue ya gak make sense buat gue masukin ke Bitcoin. Soalnya gue kan udah identifikasi dari segi patternnya. Menurut gue di tahun 2025 itu adalah 50-50. Dan gue tidak suka investasi di 50-50. 50-50-nya itu apa? Ada kubu yang merasa this time it is different. Ya, 4-year cycle itu udah berakhir. Ya karena sekarang udah ada institusi, lihat aja banyak perusahaan-perusahaan kayak MSTR itu juga yang ikut-ikutan beli Bitcoin dari segi korporasi gitu kan. Dan retail participation-nya itu belum besar. Jadi ini masih belum berakhir gitu ya kan. Crypto Bitcoin dari segi bull market bakal mencapai all time lagi sampai tahun depan gitu. Ada kubu yang bilang kayak gitu. Tapi ada juga kubu yang bilang this time it is different. Nah, the cycle will always repeat. Jadi 4-year cycle. Dan kalau misalnya kita ngomongin 4-year cycle di bulan Oktober itu harusnya titik tertingginya kita. Gue udah pernah bikin video juga berkali-kali gitu kan. Nah, gue gak mau debat siapa yang benar, siapa yang salah. Buat gue itu adalah 50-50. Gitu. Dibandingkan gue masuk ke 50-50, bisa aja Bitcoin masih terbang. Tapi ada alternatif lain yang gue lebih pasti dan gue lebih cuan gitu. Misalnya di saham Indonesia, gue juga udah sempat bilang bahwa gue kemarin salah satu pemegang retail terbesar di emas. Dan sampai sekarang gue masih hold emas. Kemarin tentu udah sampai reach all time high juga ya belakangan ini. Gue udah trimming, tapi dan rencananya gue bakal trimming lagi soalnya gue udah identifikasi lagi dan explain-nya nih kira-kira itu apa. Makanya ini bukan rekomendasi buat teman-teman beli ya. Gue kemarin lihat di emas itu malah ya mungkin udah banyak pahlawan-pahlawan yang berguguran gitu di waktu dia ditarik turun ke 3.700-an, udah banyak yang gugur, begitu dia bawa naik ke 4.200, 4.300, itu sobat loss, sobat cupunya udah pada jual-jualan gitu. Justru gue malah happy ya nih teman-teman jualan, berarti gue nggak boleh lepas kecepatan gitu. Ya gue makanya hold lamaan lah gitu. Cuman ya itu kenapa gue tidak mau fanatik di satu instrumen. Soalnya kita harus lincah, kita harus beradaptasi. Itu tuh selalu berubah, bahkan nanti saham-saham konglo bakal ada momen yang berakhir. Gue juga kemarin ngetes trading pakai cara yang baru. Gue bikin open porto juga gara-gara ditodong sama salah satu narsum. Mungkin teman-teman yang ikut udah tahu gitu. Dan
di bulan ini di porto trading gua itu gua dapat sekitar 35-40% ya per saat ini di record ya dalam waktu 1 bulan. Jadi gua rasa gua lumayan adaptif dan justru ya di momen-momen seperti ini di mana IHSG itu lagi bullish banget, IHSG kita ini tahun 2025 itu ngalahin Bitcoin, ngalahin S&P 500, ngalahin QQQ gitu, ngalahin Nasdaq 100 gitu. Nasdaq 100 berapa sih? Nasdaq 100. Nasdaq 100 1 tahun terakhir itu 16,57%. Ya kan? Itu tuh dalam bentuk USD. Oke lah, ada penguatan USD. Kita asumsi 3%. Berarti kan 19% gitu kan. IHSG kalau misalnya kita ngomongin 1 tahun terakhir itu kemarin lagi penurunan 18%. Ya kurang lebih lah sama kayak Nasdaq. Ini luar biasa loh. Ya jarang-jarang IHSG kita tuh se-booming ini. Kalau misalnya S&P 500 berapa? SPY. S&P 500 dalam waktu 1 tahun terakhir itu tuh 13%, 12,8%. Jadi kita ngalahin indeksnya Amerika, Indonesia gitu ya. Dan di momen-momen kayak gini justru kita harus lebih agresif di saham Indonesia gitu. Dan itu makanya gue juga selalu terbuka untuk belajar dan ya kalau misalnya mau ngomong kayak gini tuh paling enak. Soalnya kalau misalnya kita cuma average, ya kita nggak lebih jago dari rata-rata. Semestinya kita itu bisa dapat 20% per tahun dari saham Indonesia tahun ini. Ya kalau misalnya kita outperform, kalau misalnya kita benar-benar ngulik, kita benar-benar terbuka, kita bisa dapat 40-50% dalam waktu 1 tahun gitu. Makanya buat gue ini momentum yang nggak boleh miss. Tapi di sisi lain, ini juga harus hati-hati. Kenapa? Soalnya ini jadi pengingat seperti gimana dulu waktu di tahun 2012. Ya tahun 2012 waktu ada property boom. Semua orang itu tiba-tiba jadi pintar. Ya orang-orang yang bodoh itu ngerasa diri sendiri pintar. Contoh kayak gini. Misalnya ada tanah yang harganya itu 20 juta per meter. Orang ini salah beli. Dia belinya itu kemahalan, dia belinya itu 25 juta per meter. Tapi gara-gara namanya property boom, harga itu naik jadi 40 juta per meter. Nah orang-orang yang salah beli pun, yang beli di 25 juta, itu tetap ngerasa diri sendiri itu pintar banget. Gila, gue pintar banget investasi properti. Dari 25 bisa jadi 40 juta. Tapi sebenarnya ini orang bodoh, dia itu sebenarnya salah beli. Dia beli itu kemahalan gitu kan. Cuman gara-gara namanya property boom, semua orang ngerasa diri sendiri itu pintar. Dan apa yang terjadi? Waktu koreksi, waktu bear market di tahun 2016 sampai tahun 2019, itu teman-teman lihat banyak sekali property developer yang relatif baru itu pada bangkrut semuanya. Ya, yang udah lebih pintar, yang udah lebih pengalaman, itu yang bisa stay strong gitu, yang tetap bisa survive gitu. Ini sama di capital market. Sekarang semua orang itu euforia, apalagi teman-teman yang investasinya itu fokus di saham-sahamnya Pak Pepe, di saham-sahamnya Bakri, di saham-sahamnya Pak Happy, itu lagi pada euforia semua. Tapi yang gue pengen ingetin ke teman-teman adalah ini tuh lagi bull market dan ini tuh jarang kejadian. Jadi enjoy the party while it lasts, tapi teman-teman harus tahu bahwa kejadian seperti ini itu most likely bakal terjadi cyclical. Ini sama seperti properti waktu tahun 2012, sama seperti kripto di tahun 2023. Waktu kripto itu dari 16.000 naik sampai 100-an ribu, itu lu mau main apapun, most likely itu bakal cuan. Ya kan, lu salah investasi pun, most likely lu masih bisa cuan. Soalnya dari Bitcoin-nya itu rally segitu kencengnya. Apalagi kalau misalnya lu pegang Bitcoin, lu asal-asal beli altcoin dan altcoin-nya boncos pun, secara kripto punya portfolio, itu lu tetap cuan. Soalnya Bitcoin segitu rally-nya. Nah sama nih, tapi tahun ini orang-orang yang bisa cuan di kripto itu tidak banyak. Soalnya kripto itu Bitcoin itu relatif sideways tahun ini, dan sama ya, tahun depan atau 2 tahun lagi, kalau misalnya IHSG itu tidak sebullish sekarang, orang-orang yang benar-benar jago itu adalah orang-orang yang bukan terlalu overly optimistic dan ngerasa diri sendiri itu terlalu jago ya. Itu adalah orang-orang yang lebih bisa beradaptasi dengan market. Jadi kira-kira kayak gitu porto gua, dan itu alasan kenapa gua nggak DCA Bitcoin. Menurut gua DCA Bitcoin itu oke untuk siapa? Untuk orang yang percaya dengan Bitcoin dan untuk orang yang tidak mau mendalami instrumen investasi, nggak gitu mau ngulik, itu adalah silahkan deh. Kalau misalnya kalian mau DCA Bitcoin, DCA SPY, itu terserah gitu. Gimana ketemu sama Opa Aguan kok? Bisikin dong.
Oke, itu pertemuan yang menurut gue lumayan lucu ya. Lumayan lucunya bukan di pertemuannya. Soal pertemuan itu menurut gue ya normal-normal aja. Kita bahas tentang filosofi, kita bahas tentang gimana Pak Agon itu menjalankan bisnis dari nol. Ya tapi kita nggak terlalu bahas tentang pani, kita nggak terlalu bahas tentang saham. Itu lebih ke prinsip-prinsip hidup dia, tentang seci dan lain-lain. Tapi yang gue lihat itu sangat-sangat lucu adalah orang-orang yang cocok logi gitu. Yang setelah di-upload fotonya, ya itu juga by the way bukan suruhan Pak Agon ya buat upload ya, itu buat dia sih kayaknya nggak penting sama sekali, bahkan bahwa kitanya upload atau enggak aja menurut gue dia juga nggak tahu gitu kan. Tapi banyak orang yang cocok logi gitu, banyak orang yang cocok logi seakan-akan wah ini artinya pani bakal terbang, oh ini call buat pani itu bakal ke 19.000 ke 20.000, itu nggak ada kaitannya sama sekali. Ada orang di sana itu yang sama sekali tidak punya pani, bahkan yang tidak ngikutin pani, ada orang yang ngikutin gitu kan. Jadi bener-bener apa ya, pertemuan cuman buat bahas kehidupannya sih, sama sekali nggak ada bahas apa namanya alfa-alfa yang apapun ya. Jadi kalau misalnya ditanya gitu jawabannya sih nggak ada ya. Cuman yang gue lihat lumayan kocak adalah orang-orang yang cocok logi gitu. Jadi ya itu tipsnya buat teman-teman yang pengen beli sebuah emiten. Jangan, kalau misalnya teman-teman beli, itu belinya berdasarkan sesuatu. Misal berdasarkan yang fundamentalis ya, berdasarkan fundamentalnya murah, berdasarkan turnaround, kayak misalnya si Rifan. Atau kalau misalnya kayak si Hengki itu berdasarkan analisa transaksi. Tapi belinya jangan berdasarkan foto. Gue belum pernah lihat orang yang beli sebuah emiten berdasarkan foto. Jadi ya jangan spekulasi kayak gitulah gitu ya. Prefer bisnis atau stock market? Kasih insight dari Koleon. Oke, kalau misalnya gue ya, ini sedikit, kita ada 3 pilihan ya. Nomor 1, membangun kekayaan itu dari kerja. Kerja itu dari bisnis, profesional, dari segitu. Nomor 2, membangun kekayaan itu sebagai full-time investor atau sebagai full-time trader. Itu nomor 2. Nomor 3 adalah kombinasi dari dua-duanya. Kalau misalnya gue ya, gue kok memiliki kecenderungan dan gue sangat-sangat suka dengan gue kombinasi. Ya ini gue jelasin kenapa ya, ini kasih gue waktu buat gue bikin ilustrasinya. Oke, ini ya. Nah ini gue bikin simulasi ya, case 1 dan case 2. Ini simplified version aja ya. Tapi secara prinsip kita itu tuh bisa nabung 60 juta setahun. Contoh aja, kita bisa nabung 5 juta per bulan. Dan yang di case pertama, kita itu bisa mendapatkan 15% per tahun. Dan di case kedua, kita itu tuh nggak fokus investasi, jadi kita cuma masukin ke deposito aja gitu. Ya kita sama sekali tidak beli saham. Jadi kita misalnya dapat 5% dalam jangka panjang. Yang di case 1 kita dapat 15% dalam jangka panjang. Dan ini kita juga asumsikan kita itu tabungannya nggak nambah. Jadi setiap tahun kita nabungnya itu 60 juta, 60 juta, 60 juta, atau setiap bulan kita nabungnya itu 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Kita tidak mengalami kenaikan dari segi gaji. Ini adalah asumsinya gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat ya, dalam waktu 25 tahun, artinya 60 juta kali 25 itu adalah 1,5 miliar. Jadi secara total dalam waktu 25 tahun kita itu nabung 1,5 miliar. Untuk orang yang bisa berhasil mendapatkan 5% per tahun, secara total dapatnya itu tuh 3M. Dan untuk orang yang bisa dapat 15% per tahun, secara total tiba-tiba angka itu lompat jadi 14,7 miliar. Ya, ini menurut gue 15% itu adalah hal yang tidak ini masih menurut gue dalam hal yang wajar. Ya ini dari pengalaman pribadi ya, gue dapatnya itu jauh lebih tinggi daripada ini gitu. Dan makanya menurut gue 15% per tahun secara rata-rata itu masih bisa achievable. Tapi ada cost-nya. Cost-nya itu apa? Cost-nya pertama ada drawdown, risk. Kedua, itu kalian harus benar-benar meluangkan waktu untuk mempelajari instrumen investasi. Dan juga kalian harus benar-benar ngulik. Jadi kalian harus ada biaya yang kalian harus bayar. Biaya dari segi kalau misalnya kalian belajar dan kalian ngambil sekolah atau kalian ngambil kelas itu ada biaya. Maupun dari segi cost juga. Yaitu setelah kalian pulang kerja, kalian butuh 1-2 jam per hari untuk kalian ngulik. Itu maksud gue biaya gitu ya. Jadi bukan dari biaya duit doang, tapi juga dari biaya waktu. Yang opportunity cost dimana kalian bisa berleha-leha, ini kalian harus belajar, tekun gitu ya. 1-2 jam per hari. Itu adalah biayanya. Ya, dari segi resiko dan juga dari segi biaya untuk mempelajari dan investasiin waktu. Kenapa menurut gue ini sangat-sangat worth it?
Soalnya teman-teman yang investasinya itu nabung 5 juta per bulan, itu teman-teman udah kerja 9 jam per hari, 8 jam per hari selama 25 tahun. Dan kalau misalnya teman-teman itu kerja 8 jam, 9 jam per hari selama 25 tahun, teman-teman itu cuma nabung 60 juta kali 25 alias 1,5 M. Jadi kalian bayangin, 8 jam per hari, 9 jam per hari, selama 25 tahun itu kalian dapetin 1,5 miliar. Lalu kalau misalnya kalian nabungnya itu 5%, which is sedikit upgrade gitu ya, relatively gampang, cuma masukin RDPT aja gitu misalnya. Kalian udah dapat 1,5 M lagi. Ya, jadi tanpa kalian kerja ekstra, kalian cuma masukin di deposito atau RDPT, secara rata-rata dapat misalnya 5% per tahun dalam 25 tahun, itu kalian dapat ekstra 1,5 miliar. Tapi kalau misalnya kalian tuh benar-benar investasiin waktu 1-2 jam per hari, tiba-tiba 1,5 M kalian itu bisa jadi 10x. Hampir 10x lah, jadi 15 M gitu dalam waktu 25 tahun. Ini kenapa menurut gua itu sangat-sangat worth it untuk lakukan dua-duanya. Tentu gak semua orang itu willing untuk lakukan apa yang gue lakukan. Soalnya gue selain dari investasiin waktu di bisnis ini kerja, gue bener-bener serius dalam menjalankan investasi. Gue cari tahu, untuk masuk ke Bitcoin aja gue ketemuin banyak orang. Gue mungkin sebelum investasi di Bitcoin gue udah ngeluangin waktu 50 jam, 80 jam sebelum gue akhirnya masuk gitu. Artinya apa? Artinya gue terbuka dan gue willing untuk investasiin waktunya. Teman-teman yang ngikutin gue dari tahun 2022, gue orang yang tidak percaya dengan kripto. Gue tidak percaya dengan Bitcoin. Tapi gue beradaptasi. Abis itu gue juga investasiin waktu gue untuk research di S&P 500 gitu kan. Dan juga di saham-saham Indonesia. Sekarang gue juga terbuka dengan trading. Ya itu adalah cara-cara gue untuk gue bisa mendapatkan rata-rata yang jauh di atas 15% ini. Jadi ya kenapa worth it? Simply ini sih. Kalian kerja 8-10 jam per hari, kalian cuma dapetin 1,5 miliar. Tapi dengan kalian investasiin waktu ekstra 1-2 jam per hari, kalian bisa dapat segini. Ya itu menurut gue kenapa gue mau lakukan dua-duanya dan gue bukan cuma fokus di satu. Cara bagi waktunya kok, tiap bulan ke luar negeri 2 minggu sama istri. Wow, impian banget. Kalau Leon ke Jepang, budget berapa? Oke, ini sebenarnya gue lakukan ini juga baru belakangan ini ya. Jadi November ke Jepang, Desember ke China, abis itu Januari sebenarnya lagi mikir-mikir, masih 50-50 ya, mikir-mikirnya mau ke UK. Tapi kalau misalnya enggak, berarti nanti Maret ke Singapura 2 minggu juga buat cruise ya, Disney Cruise. Abis itu Mei udah pasti ke UK, abis itu nanti bulan Juni itu ke Australia gitu. Jadi masih ada bolong-bolongnya, just in case masih ya siapa tahu gue mau kemana ya, nanti gue planningnya last minute gitu. Tapi gue biasanya sih nggak sesering ini ya, biasanya nggak sesering ini cuman gara-gara bayar utang. Bayar utang soalnya gue selama pertama kali kerja itu gue kerja dari Senin sampai hari Minggu. Dan gue bener-bener sibuk banget ya. Gue kalau misalnya kerja itu all out, itu bener-bener all out. Dari Senin sampai Minggu. Itu bisa bener-bener 10 jam, 12 jam per hari gitu ya. Jadi gue rasa anak gue sekarang udah di umur yang bisa ditinggal. Jadi gue ada kayak misalnya ke Jepang gue cuman berdua, gak sama anak. Lalu abis itu nanti kalau misalnya ke UK gue juga gak bawa anak. Tapi ada juga yang gue gue surprisein orang tua gue, jadi gue beliin tiket buat orang tua gue dan jadi supaya seru-seruan lah gitu. Jadi nyampur, ada yang pergi berdua, ada yang pergi sama anak, ada yang pergi itu sama orang tua. Ya jadi kalau misalnya kita ngomongin budget ya beda-beda. Kalau misalnya kayak waktu ke Jepang kemarin, gue jujur gue nggak nge-track ya. Tapi kalau misalnya dihitung, misal hotel itu kan di Jepang sekitar 5-6 per hari kali 14 itu mungkin sekitar ya 80 gitu misalnya. Terus ditambah flight, tambahin itu, tambah shoppingnya mungkin 300, mungkin makan juga. Gue kalau misalnya makan gue juga lumayan rata kanan ya orangnya ya. Kalau misalnya istri gue sih tipe-tipe yang lebih safe gitu. Kalau misalnya gue tipe-tipe yang kalau misalnya makan gue pengen enjoy. Apalagi sebenarnya kalau misalnya di luar negeri soalnya lebih murah ya. Kalau misalnya kita makan king crab leg, kalau misalnya kita makan uni. Justru di Jepang itu pertama lebih fresh, kedua harganya lebih murah juga. Jadi rata kanan di sana, tapi sebenarnya kalau misalnya kita bandingin sama Indo lebih murah gitu. Tapi sekali makan misalnya sehari 6 per hari ya sama lah 160 itu makan dan flight, makan dan hotel ya total makanya 300-400. Tapi kalau misalnya kita bawa anak kan itu otomatis
bukan cuma 2 anak doang, tapi juga ada neni gitu ya. Terus kalau misalnya ada orang tua, tentu budgetnya lebih ekstra. Jadi kira-kira kayak gitu sih, budgetnya gue for the next 6 months itu lumayan, ya gue orang yang tipe yang oke untuk spend experience ya, yang ngebikin core memory sama anak-anak, dan juga untuk family gue orangnya lumayan oke buat spending. Tapi kalau misalnya buat mobil nggak gitu. Buat jam Apple Watch. Jadi gue, ya orang-orang beda-beda lah. Ada orang-orang yang suka spendingnya itu di jam tangan, di mobil gitu. Kalau misalnya gue sangat happy untuk investasinya itu di experience sama keluarga. Oke, mungkin itu aja ya, soal tadi kita ngebahas. Sebenarnya dari tim kesannya nyiapin banyak pertanyaan ya, ada sampai 10 pertanyaan, 13 pertanyaan. Cuman gara-gara tadi jawaban pertama sama kedua itu udah lumayan intens, mungkin kita save sisanya itu untuk ama berikutnya. Thank you guys, and I will see you guys in the next video.